Hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan banjir bandang yang viral di media sosial. banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum. Pada akhir tahun 2024, Sukabumi dilanda bencana banjir bandang yang parah, terutama di bagian Sukabumi Selatan. Saya Ian Sunda, Maulana Malik Ibrahim, seniman dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya termasuk orang yang sangat beruntung di saat terpilih menjadi peserta Bengkel Hijrah Iklim 3.0. Kita hidup di zaman yang cepat. Semua hal harus instan, digital, dan terkoneksi. Tapi, ada satu hal yang gak bisa dipercepat. Pemulihan bumi, polusi yang makin parah, suhu naik, bencana alam jadi lebih sering. Dan kita, ya seringkali cuma bisa nonton. Tapi tunggu dulu, ada satu hal sederhana yang bisa jadi awal perubahan. Menanam pohon. Dalam pelatihan Bengkel Hijrah Iklim, saya mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat bermanfaat, dan juga sebuah hal yang membuka ranah nurani saya, terutama terhadap lingkungan. Bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari perwakilan seluruh Indonesia sangat luar biasa, menginspirasi saya terutama untuk membuat sebuah proyek di mana saya membuat lagu tentang pesan lingkungan yang berjudul Sedekah Bumi. Kondisi geografis Irsyadul Muta'alimin ini pesantren bersebelahan atau dikelilingi dengan perkebunan, ya, dengan kebun-kebun gitu. Diawali saya dengan hobi dari dulu, ya, sangat mencintai terhadap tanaman, ya. Ketika kita mencintai sesuatu dan merawat sesuatu dengan baik, otomatis yang dirawat oleh kita ini akan memberikan yang terbaik terhadap kita. Dalam waktu-waktu yang senggang, dalam waktu-waktu yang kosong, tidak ada pengajian, saya sebagai pimpinan pesantren ya mencoba membawa anak-anak untuk belajar atau dekat dengan alam melalui tanaman-tanaman yang kita tanam itu sendiri, ya. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa harus nanam pohon, tapi kenapa belum? Kita butuh lebih banyak yang peduli, yang mau bergerak, karena bumi ini cuma punya kita. Saya berkolaborasi bersama Yayasan Pondok Pesantren Irsyadul Muta'alimin, di mana di Irsyadul Muta'alimin terdapat santri-santri luar biasa yang punya bakat seni luar biasa. Kemudian saya berproses dan mengajak mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah lagu tentang sebuah pesan yang berjudul Sedekah Bumi. Ya. Ketika berbicara musik Sedekah Bumi yang disampaikan oleh siswa dan siswi MTS Plus Irsyadul Muta'alimin, tentunya sangat membantu untuk masalah pembinaan akhlak, karena sebaik-baiknya akhlak itu adalah bahasa tubuh atau bahasa lisan yang sifatnya sastra. Sebelum mempunyai ilmu itu harus punya adab dulu gitu. Walaupun ilmu yang tinggi tidak akan berguna kalau tidak punya adab. Kami di sini yang diutamakan ingin kedepannya itu bahwa santri itu selain mereka itu mempunyai ilmu yang mungkin yang luas, ilmu yang agama yang tinggi gitu, ilmu yang luhur, tetapi juga kami menginginkan mengutamakan akhlak. Nah, salah satunya kita lebih cenderung terhadap santri ini menghafal dengan syair-syair atau nadom-nadom karya ulama. Dan hari inilah salah satu
guru seni budaya yang ada di sekolah di Irsyadul Muta'alimin ini mencoba merekrut anak-anak yang memiliki suara yang sangat potensial, ya, sangat potensial. Di situ ada sebuah kolaborasi antara etnis Sunda, kemudian hadroh, kemudian juga hadroh itu perlu kita ketahui bahwa adalah orang yang senantiasa menghadirkan ruh Rasulullah yang mempunyai Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ternyata santri itu di pesantren bukan hanya sekedar belajar mengaji, tetapi mereka itu bisa menunjukkan bakat-bakat mereka seperti Ajara ataupun Ayu ataupun Bahri, itu semua dan Idil, itu semua mereka aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti bidang seni. Ya. Kita tanam pohon hari ini dan berguna untuk generasi nanti. Allahu 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 la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illallah Allahu 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 Allah. Yang pertama tuh kalau pas ngedengar berita kolim tuh sedikit kaget karena belum pernah di kolim sama musisi seperti Pak Ian yang hebat. Ya, alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Pak Ian. Seneng banget rasanya gitu, nanti bisa banyak pengalaman dari Pak Ian. Udah pengalaman dari mana aja gitu ya. Ya gitulah pokoknya, banyak wawasan juga buat saya gitu ya. Kaget karena baru pertama kali gitu, kayak gue tahu itu harusnya campur aduk. Nggak tahu lagi. Baru pertama kali juga sih, karena sama Pak Ian juga masih sekerabat, jadi masih ada keturunan suara, jadi masih bisa diajak sama Pak Ian. Pertama menyenangkan, banyak ilmu sama Pak Ian, ya wawasan dan pokoknya ajib, mantap lah. Gitulah. Alhamdulillah, pesan saya sangat bahagia sekali dikarenakan mungkin untuk pengalaman baru, ilmu baru dan lain sebagainya. Mungkin ya alhamdulillah dengan adanya proyekan yang dibawakan oleh Pak Ian dan juga rekan-rekan semua, ya alhamdulillah saya bisa mengikuti dengan sangat bahagia sekali dan senang sekali. Momen yang paling berkesan mungkin pas semua momen berkesan sih ya. Karena emang first time. Kesan terbaiknya yaitu banyak pengalaman, terutama pas persiapan dari project, kan persiapan gue studio ya. Itu tuh cerita-cerita pas artis gitu. Bikin iyalah apa tuh namanya, positif negatifnya pas ke studio gitu ya. Pas rekaman suara pokoknya banyak. Gak tahu, pokoknya semua berkesan sih kataku. Pas waktu di rekaman itu, waduh, banyak susah. Dan saya kira juga buat lagu itu rekaman, saya kira gampang. waktunya itu lama banget lah. Selama mengerjakan proyek video klip, lagu, rekaman dan lain sebagainya, ternyata untuk waktunya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Aduh, cukup lama. Wah, tidak sekedar hanya foto, video. Ternyata pas direkaman tuh, karena saya pertama kali ya sebagai khususnya player out, asik gitu ya, beda dengan
kita tampil manggung di rekaman itu beda sekali ya. Pertama deg-degan kocak, banyak yang salah itulah serba-serbi. Ya tentunya dari sini kita persiapan ya latihan dulu kita sebelum adanya rekaman ya. Dan yang awalnya saya juga tidak tahu mau seperti ini ya, ternyata menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Dengan berbagai pengalaman yang saya ikuti, ternyata menjadi sebuah karya seni itu tidak sempurna apa yang kita bayangkan. Tidak aja, yang luar biasa pokoknya. Dan alhamdulillah, bersyukur banget sama Allah karena hasilnya sesuai ekspektasi Dara. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa puas dengannya, meskipun menurut saya mah asa kumaha gitu. Itu gitu aja Pak. Kaget, alhamdulillah gitu, hasilnya sesuai sama yang aku mau gitu. Bagus, alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. Ajib, mantap, mau gagal bukan apa. Udah gitu. Luar biasa sekali, sangat bagus sekali menurut saya karena itu dari hasil dari upaya selama latihan juga dari saya yang ini. Perasaannya ya termotivasi untuk terus menjaga lingkungan dan termotivasi juga untuk menanam pohon. Akar pohon menahan air biar nggak langsung ngalir ke sungai dan jadi banjir. Daunnya pun bisa menyaring udara kotor. Rindangnya itu bikin adem. Pohon juga punya kekuatan untuk menyembuhkan. Secara harfiah, berada di sekitar ruang hijau bisa nurunin stres loh, ningkatin fokus, bahkan bisa bantu memulihkan mental. Dan ini adalah suatu hal yang menunjukkan kepada dukungan moral supaya santriawan dan santriawati mempunyai jiwa untuk menjaga lingkungan. Suatu saat kelak nanti juga saya yakin adik-adik kelasnya akan menikmati dari tanaman yang ditanam hari ini oleh santri-santri di Pondok Pesantren Irsyadul Muta'alimin. Hari ini santri mencoba menyedekahkan sebuah pohon dengan menanam sebuah pohon dan yakin ini pohon ketika bertumbuh dengan baik suatu saat atau suatu kelak akan dirasakan oleh semua orang. Dalam proses pembuatan lagu Sedekah Bumi itu sangat menarik dan seru sekali. Karena saya bisa mengajak berkolaborasi dengan orang-orang luar biasa dan benar-benar sangat menikmati semua prosesnya. Lagu Sedekah Bumi ini berpesan kepada pendengar, mudah-mudahan setelah mendengar lagu Sedekah Bumi ini bisa menginspirasi pendengar untuk menanam pohon. Oh, geuning santri itu bisa menjadi apa saja. Bukan bahwa santri itu bukan untuk menjadi seorang ustadz atau apa saja, bisa menjadi apa saja. Jadi seorang seniman juga bisa ternyata gitu. Kami selaku kepala sekolah sangat bangga dan mendukung tentunya karena sudah bisa menjaga lingkungan, karena yang namanya ibadah itu ada 3 sebetulnya. Yang mahdoh adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ghair mahdoh adalah hablum minanas. Khairunas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya dan manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Hablum minallah dengan konsep hablum minanas dan hablum minal alam. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Buah dari sebuah ilmu itu adalah adab. Kalau buah dari sebuah ibadah itu adalah akhlak. Sementara saya sebagai pimpinan dia setiap hari ini ketika ada kekosongan waktu, biasanya yang dipegang oleh saya itu adalah cangkul atau apa arit kalau di Sunda lah gitu ya. Kita sering ya menanam tanaman hias atau bisa disebutkan ya membersihkan rumput-rumput di depan sekolah, di belakang, di depan pesantren, atau memegang sapu lah, mencoba seperti itu ya supaya lebih dekat dengan
para santri, sehingga datanglah calon wali santri menanyakan, mungkin mau daftar ya ceritanya. Ketika si calon wali santri ini menanyakan ke saya, "Mang, saya mau ketemu dengan pimpinan pesantren di sini." Padahal kalau melihat pimpinan pesantren ini saya, dan bilangnya Mang. Nah, mudah-mudahan menyentuh para generasi, khususnya para santri, sehingga sungguh peduli terhadap lingkungan, baik di lingkungan pesantrennya ataupun bisa mensiarkan kepada santriwan-santriwati yang ada di tingkat nasional bahkan dunia. Kalau kita melihat sedekah bumi ini sebuah kalimat yang sangat unik, ya. Bukan hanya sekedar di syair, tapi marilah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan kita agar generasi yang akan datang lebih berbakti kepada Sang Ilahi, tentunya dengan menjaga, karena ini adalah warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedekah bumi, artinya kita menjaga udara agar selalu bersih. Banyak yang mikir urusan lingkungan itu tugas orang besar, pemerintah, aktivis, atau ilmuwan. Tapi faktanya, perubahan sering dimulai dari diri kita, anak muda. Justru karena kita punya semangat, kreativitas, dan suara yang didengar. Ini bukan soal jadi sempurna, ini soal mau mulai. Karena satu bibit hari ini bisa jadi rimbunan buat masa depan. Mulai dari bibit yang cocok sesuai dengan daerah, mari kita mulai menanam pohon. Jadi lagu sedekah bumi ini salah satunya adalah nazar saya kepada Hadroh Irsyadul Muta'alimin. Karena sampai sekarang saya masih mengajar seni budaya di guru seni budaya di MTS dan MA plus Irsyadul Muta'alimin. Harapannya mudah-mudahan dari 100 pendengar yang mendengarkan lagu sedekah bumi, ada satu orang yang langsung beraksi untuk menanam pohon.